Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahasan yang, wah, daging banget ini. Kumpulan karya Michael E. Porter di buku On Competition. Betul sekali. Buat Anda yang mungkin di dunia bisnis atau cuma penasaran aja, kenapa sih ada perusahaan yang kayaknya jago banget terus bertahan, sementara yang lain kok tenggelam? Nah, ini dia nih bacaan dasarnya. Fondasi banget ya. Iya, misi kita hari ini mau bedah inti pemikiran Porter soal persaingan dan strategi. Konsep-konsepnya ini udah puluhan tahun ya, tapi amehnya masih relevan loh, malah makin penting kayaknya sekarang. Justru itu, di tengah semua tren manajemen baru yang muncul terus, ya kan? Sering. Kerangka Porter ini kayak kompas gitu. Ngasih struktur buat memahami dunia bisnis yang kadang kelihatan, wah, ruwet banget. Benar. Kita mau cari tahu nih, rahasia keunggulan kompetitif yang awet itu apa sih sebenarnya? Oke deh, mari kita bongkar ini. Siap. Dan menariknya, ini tuh bukan cuma buat CEO aja loh. Prinsipnya bisa dipakai siapa saja. Pengusaha kecil, manajer, bahkan buat memahami isu sosial juga bisa. Biar kita bisa lihat polanya dan bikin keputusan lebih cerdas. Oke. Fokus kita hari ini ke fondasinya dulu. Gimana industri bekerja, gimana perusahaan bisa unggul, dan apa sih sebenarnya strategi itu? Mari. Kita mulai dari yang paling terkenal mungkin ya, gambaran besarnya dulu. Lanskap persaingan. Porter ini kan identik banget sama kerangka 5 kekuatan kompetitif. The Five Forces. Ah, iya. Klasik itu. Kedengarannya agak akademis ya, tapi kenapa ini jadi titik awal yang penting banget? Kenapa kita mesti peduli sama struktur industri sebelum, katakanlah, mikirin produk kita atau marketing kita? Nah, justru itu intinya. Kita sering banget kan fokusnya cuma ke lawan main kita, kompetitor langsung, padahal profit jangka panjang, perusahaan kemampuannya cetak untung terus-terusan, itu sangat dipengaruhi sama struktur industri tempat dia main. Jadi kayak kondisi lapangannya gitu ya? Persis. Sebelum tanding, kita mesti tahu aturan mainnya gimana, lapangannya becek atau kering, gitu kan. 5 kekuatan ini bantu kita diagnosis kesehatan industrinya. Menarik nggak sih industri ini buat dimasuki atau buat bertahan? Oke. Jadi kita dipaksa lihat lebih luas, nggak cuma perang harga sama toko sebelah. Ini langsung nyambung ke mitos umum ya. Banyak yang mikir kalau industrinya lagi booming, tumbuh cepat, wah pasti untung gede nih. Nah, itu dia. Sering banget salah kaprah di situ. Padahal contoh kayak industri PC dulu kan, pertumbuhannya kenceng, tapi profitnya tipis banget. Pemain banyak, banting harga, pembeli kuat. Betul, pertumbuhan cepat nggak sama dengan profitabilitas tinggi. 5 kekuatan ini menjelaskan kenapa. Disinilah mulai jadi sangat menarik. Jadi apa aja nih 5 kekuatan ini? Gimana cara mereka neken profit? Oke, yang pertama itu ancaman pendatang baru, threat of entry. Gampangnya, seberapa mudah sih pemain baru masuk ke industri ini dan ikut rebutan kue? Ada pagernya nggak gitu ya? Iya, ada hambatan masuk nggak? Misalnya butuh modal gede banget, atau perlu skala produksi besar biar efisien, atau mungkin merek yang udah ada tuh kuat banget, atau teknologinya dipatenkan. Makin tinggi pagernya, ya makin aman pemain lama. Oke, paham. Terus yang kedua? Kekuatan kedua, kekuatan tawar pemasok, power of suppliers. Ini soal seberapa kuat nih pemasok kita, bahan baku, komponen, tenaga kerja, buat naikin harga atau nurunin kualitas barang yang mereka kirim ke kita. Wah, Kalau pemasoknya cuma sedikit, tapi yang butuh banyak, atau barangnya dia unik banget, susah dicari gantinya. Wah, mereka punya kuasa besar tuh. Contohnya yaitu tadi, Microsoft ke produsen PC. iya. Legendaris itu. Oke, jadi ada tekanan dari atas, dari pemasok. Terus ada dari bawah juga dong? Benar, itu kekuatan ketiga. Kekuatan tawar pembeli, power of buyers. Seberapa kuat pelanggan kita nekan harga turun. Atau minta macam-macam. Kualitas lebih bagus, layanan ekstra, tapi nggak mau bayar lebih. Haha, maunya banyak, bayarnya kurang ya? Nah, pembeli jadi kuat kalau misalnya mereka beli dalam jumlah gede banget. Atau kalau produk yang dibeli itu standar, mirip-mirip aja antar penjual, jadi gampang pindah. Atau kalau biaya pindahnya kecil. Kayak supermarket besar negosiasi sama UKM gitu kali ya? Bisa jadi contoh, mereka punya posisi tawar yang kuat. Oke, pemasok, pembeli, pendatang baru, apalagi nih? Produk pengganti jangan-jangan. Persis, itu kekuatan keempat, ancaman produk atau jasa pengganti, threat of substitutes. Nah, ini seringkali yang paling
licik ya, karena datangnya dari luar industri kita. Bukan pesaing langsung ya berarti? Bukan. Ada nggak cara lain buat pelanggan memenuhi kebutuhan yang sama, tapi pakai produk atau jasa yang beda sama sekali? Contohnya, dulu taksi, sekarang ada ojol, ada ride sharing. Dulu kirim surat kilat, sekarang ada email, ada WhatsApp. Benar juga. Nah, produk pengganti ini kayak ngasih batas atas harga yang bisa kita pasang. Makin menarik alternatif penggantinya, ya makin susah kita naikin harga. Oke. Dan yang terakhir, ini yang paling kelihatan mungkin ya, pertarungan di dalam arenanya sendiri. Ya, kekuatan kelima, intensitas persaingan antar pesaing yang ada. Rivalry among existing competitors. Seberapa sengit nih perang saudara antar pemain yang udah ada di dalam? Faktornya apa aja tuh biasanya? Biasanya makin panas kalau pemainnya banyak dan kekuatannya mirip-mirip. Atau kalau industrinya tumbuhnya lambat jadi rebutan kue yang ukurannya segitu-gitu aja. Atau kalau susah keluar dari industri itu, misalnya udah investasi gede banget. Dan perang harga biasanya yang paling parah ya? Betul, perang harga itu paling ngerusak profitabilitas dibanding persaingan di fitur atau layanan. Ujung-ujungnya nggak ada yang untung banyak. Jadi 5 kekuatan ini kayak semacam peta bahaya gitu ya? Alat diagnosis buat lihat titik-titik lemah atau tekanan dalam sebuah industri yang nentuin potensi profitnya. Tepat sekali. Ini bukan cuma soal seberapa hebat perusahaan kita, tapi juga seberapa bersahabat medan perangnya. Dan pentingnya bukan cuma datain aja ya, tapi gimana kita bisa. Nah, itu dia. Gimana kita bisa milih posisi yang lebih aman atau bahkan mungkin mempengaruhi beberapa kekuatan itu. Kayak contoh pakar tadi di industri truk. Mereka tahu pembeli korporat besar itu kuat banget buat truk standar. Jadi mereka menghindar. Iya, mereka fokus ke owner-operator, sopir yang punya truk sendiri. Nah, segmen ini rela bayar lebih mahal buat truk yang custom, yang awet. Jadi mereka ngakalin struktur industrinya dengan milih ceruk yang beda. Buat Anda, pesannya jelas. Jangan asal nyemplung ke industri, pahami dulu kekuatan-kekuatan ini. Oke. Mantap. Jadi kita udah paham nih soal struktur industrinya. Sekarang, coba kita zoom in ke perusahaannya. Gimana caranya satu perusahaan bisa bikin dan tahan keunggulan di tengah tekanan 5 kekuatan tadi? Di sini masuk konsep rantai nilai ya, value chain. Betul. Kalau 5 kekuatan, lihat dari luar, rantai nilai ini membedah dari dalam. Kita lihat perusahaan itu bukan sebagai kotak hitam aja, tapi sebagai serangkaian aktivitas. Aktivitas apa aja tuh? Mulai dari desain produk, produksi, marketing, pengiriman, sampai layanan purna jual. Porter bagi jadi 2 jenis. Aktivitas primer yang langsung nyiptain nilai buat pelanggan, kayak logistik masuk, operasi, produksi, logistik keluar, pemasaran penjualan, sama layanan. Terus yang kedua? Yang kedua, aktivitas pendukung. Ini yang memungkinkan aktivitas primer jalan, kayak infrastruktur perusahaan, manajemen, keuangan, SDM, pengembangan teknologi, R&D, sama pengadaan, procurement. Dan bukan cuma daftar aktivitasnya aja kan ya yang penting, tapi gimana semua itu saling terkait? Justru itu kuncinya. Porter nyebutnya keterkaitan atau linkages. Cara satu aktivitas dilakuin itu bisa ngaruh ke biaya atau efektivitas aktivitas lain. Contohnya gimana tuh? Misalnya, desain produk yang moduler, ini di aktivitas teknologi, bisa bikin perakitan di operasi jadi lebih gampang dan murah. Atau bisa juga ngurangin jumlah suku cadang yang perlu disiapin buat servis nanti. Nyambung ya. Atau sistem pesanan online yang canggih, teknologi lagi, bisa ngurangin beban kerja tim sales, pemasaran, dan penjualan. Nah, disinilah strategi mulai kelihatan. Perusahaan itu harus milih, harus ada trade-off. Trade-off? Maksudnya gimana? Maksudnya, milih mau unggul di aktivitas mana yang paling penting buat strateginya. Mungkin artinya harus ngorbanin performa di aktivitas lain yang dianggap kurang krusial buat posisi yang dia mau capai. Nggak bisa bagus di semua hal. Oke, ini menarik nih. Dan di zaman sekarang, teknologi informasi atau TI pasti perannya gede banget ya di rantai nilai ini. Kayak di sumber kita disebut, TI itu bisa buat otomatisasi, optimasi, bahkan bikin cara kerja baru. Tapi hati-hati juga ya. nah iya, kayak internet, nggak otomatis bikin semua industri jadi lebih profit. Kadang malah sebaliknya ya, bikin pesaing baru gampang masuk, bikin pembeli makin kuat. Tepat sekali. TI itu nyebar di semua aktivitas, bukan cuma urusan departemen IT. Bisa buat analisis data pelanggan, otomatisasi pabrik, koordinasi logistik, macam-macam. Tantangannya adalah gimana pakai TI buat memperkuat posisi strategis yang unik tadi.
Bukan cuma ikut-ikutan tren ya? Bukan. Contoh Edward Jones yang nggak mau pakai online trading itu bagus. Mereka tahu kekuatan mereka itu di nasihat personal. Kalau mereka bikin platform online murah, malah bisa ngerusak citra dan model bisnis inti mereka. Nah, rantai nilai ini nyambung langsung ke sumber keunggulan kompetitif. Perusahaan bisa unggul karena dua hal dasar. Apa tuh? Pertama, melakukan aktivitas-aktivitas di rantai nilai itu dengan biaya lebih rendah dibanding pesaing, cost leadership. Atau kedua, melakukannya dengan cara yang berbeda sehingga menciptakan nilai unik yang dihargai pelanggan. Differentiation. Bisa kasih contoh nggak? Gimana konfigurasi rantai nilai ini bikin keunggulan yang susah ditiru? Southwest Airlines itu contoh klasik cost leadership. Hampir semua aktivitasnya didesain buat biaya rendah dan cepat. Nggak ada makanan, nggak ada nomor kursi, pesawatnya cuma satu jenis, jual tiket langsung, pakai bandara sekunder yang lebih murah. Semuanya nyambung dan saling nguatin. Ya, terkenal banget itu. Kalau yang differentiation, Mungkin IKEA ya. Mereka dapat differentiation dari desain Skandinavia yang unik, tapi harganya relatif terjangkau. Gimana caranya? Rantai nilainya melibatkan pelanggan. Desain modular, kemasan datar biar efisien transportasinya, toko di pinggiran kota, terus pelanggan ngerakit sendiri. Ini sistem yang konsisten. jadi rantai nilai ini kayak pisau bedah ya, buat lihat gimana sih sebuah perusahaan itu benar-benar bersaing. Persis. Membantu kita lihat di mana letak keunggulannya atau kelemahannya. Oke, nah ini ngebawa kita ke jantung persoalan nih di bab 2 buku ini. What is strategy? Apa itu strategi? Porter ini kan keras banget ya, bedain antara efektivitas operasional, OE, sama posisi strategis. Bedanya apa sih? Kenapa penting banget? Wah, ini fundamental banget bedanya. Efektivitas operasional atau OA itu artinya kita ngelakuin aktivitas yang sama kayak pesaing, tapi kita lakuinnya lebih baik, lebih cepat, lebih murah, cacatnya lebih sedikit. Kayak pakai teknik manajemen mutu, benchmarking, gitu-gitu ya? Betul. Pokoknya ngejar best practices industri. OA ini penting, jelas, tapi Porter bilang OA itu bukan strategi. Loh, tunggu dulu. Bukannya tujuan bisnis emang jadi lebih baik dari pesaing? Kok itu bukan strategi? Ini agak, gimana ya, lawan arus pemikiran umum nggak sih? Agak lawan arus tapi krusial banget. Masalahnya gini, OA itu relatif gampang ditiru. Kalau semua perusahaan ngejar best practice yang sama, pakai konsultan yang sama, teknologi yang sama, ujung-ujungnya apa? Jadi mirip semua. Iya, jadi mirip semua. Keunggulannya cepat hilang. Hasil akhirnya malah perang harga. Keuntungan dari efisiensi itu malah lari ke pelanggan atau ke pemasok, bukan ke perusahaan. Porter ngasih contoh perusahaan Jepang. Jago banget OE kan, tapi sering kesulitan dapat profit superior jangka panjang. Karena semua saling niru. Jadi OE itu penting, tapi nggak cukup. Oke. Mulai kebayang. Kalau gitu, strategi menurut Porter itu intinya apa dong? Strategi itu soal menjadi berbeda. Secara sadar milih serangkaian aktivitas yang berbeda dari pesaing buat ngasih nilai unik ke pelanggan. Atau ngelakuin aktivitas yang mirip tapi dengan cara yang berbeda. Jadi kuncinya di berbeda itu ya? Betul. Dan kunci biar perbedaan itu awet adalah adanya trade-off. Trade-off lagi nih. Maksudnya? Milih apa yang nggak akan kita lakukan. Nggak mungkin satu perusahaan bisa jadi yang terbaik dalam segala hal buat semua orang. Itu intinya. Harus milih. Kenapa harus ada trade-off? Kenapa nggak coba aja jadi yang terbaik di semuanya? Kan bagus. Karena trade-off inilah yang bikin strategi susah ditiru. Ada beberapa alasannya. Pertama, soal konsistensi citra. Susah kan bayangin maskapai super murah kayak Ryanair tiba-tiba nawarin layanan mewah ala Singapore Airlines? Bingung pelanggannya, citranya rusak. Iya juga ya. Kedua, aktivitasnya sendiri nggak cocok. Sistem logistik Southwest yang efisien buat penerbangan point-to-point, itu nggak bakal efisien kalau dipakai maskapai tradisional yang sistemnya hub and spoke, yang harus ngurusin bagasi transit, penumpang pindah pesawat. Coba lakuin dua-duanya, malah jadi nggak efisien semua. Oke. Ada lagi? Ketiga, keterbatasan koordinasi internal. Susah buat satu organisasi fokus ke dua target nilai yang beda banget secara bersamaan. Nanti bingung prioritasnya. Porter juga ada nyebutin beberapa dasar buat bikin posisi strategis yang unik ini kan? Iya, ada 3 dasar utama. Pertama, variety-based, fokus ke pilihan produk atau jasa tertentu, bukan segmen pelanggan.
kayak Jiffy Lube yang fokus cuma ganti oli cepat. Kedua, needs-based melayani hampir semua kebutuhan dari kelompok pelanggan tertentu. Contohnya, Bessemer Trust buat keluarga super kaya. Ketiga, access-based, ngejangkau pelanggan dengan cara beda, karena geografi atau skala. Kayak Carmax Cinemas yang fokus di kota kecil. Dan semua aktivitas yang beda ini tadi harus nyambung ya, konsep fit atau kesesuaian. Tepat. Strategi bukan cuma milih posisi unik, tapi gimana semua aktivitas di rantai nilai itu saling memperkuat dan konsisten, kayak puzzle yang pas. Gimana tuh maksudnya? Saling memperkuat. Ada levelnya, mulai dari konsistensi dasar aja, terus ada aktivitas yang saling nguatin. Kayak marketing Neutrogena ke dokter kulit, itu diperkuat sama distribusinya yang di apotek, kan nyambung tuh. Sampai level paling tinggi, optimalisasi upaya lintas aktivitas. Kayak sistem inventory The Gap yang hubungin data penjualan toko langsung ke jadwal produksi. Wah, kompleks ya. Kompleks, tapi justru sistem aktivitas yang terintegrasi dengan fit yang kuat inilah yang jadi benteng pertahanan paling bagus. Susah banget ditiru. Orang bisa niru 1-2 aktivitas, tapi niru keseluruhan sistem itu jauh lebih sulit. Southwest, IKEA, Neutrogena, itu contoh strategi dengan posisi unik, trade-off jelas, dan fit yang kuat. Intinya, yaitu, strategi sejati itu pilihan sadar buat beda, dan bangun sistem yang dukung perbedaan itu. Oke. Nah, setelah kita paham strategi di level bisnis tunggal, gimana kalau perusahaannya gede banget, punya banyak bisnis? Kita masuk ke area strategi korporat nih. Kata sumber kita, sejarah diversifikasi perusahaan itu seringkali nggak bagus ya. Banyak akuisisi, malah dijual lagi. Kenapa gitu? Iya, diversifikasi itu banyak jebakannya. Seringkali perusahaan akuisisi bisnis lain tanpa alasan strategis yang jelas, cuma biar kelihatan lebih gede atau ikut-ikutan aja. Porter ngasih 3 tes esensial nih, yang harus lulus kalau mau diversifikasi itu beneran nambah nilai. Apa aja tuh tesnya? Pertama, tes daya tarik industri. Industri baru yang mau dimasukin itu harus menarik secara struktur, pakai 5 kekuatan lagi nih buat nilainya, atau setidaknya bisa dibikin jadi menarik. Kedua, tes biaya masuk. Harga akuisisinya atau biaya bangun bisnis barunya jangan kemahalan. Jangan sampai ngabisin semua potensi untung di masa depan. Masuk akal. Yang ketiga? Yang ketiga, dan ini yang paling penting seringnya, tes kondisi lebih baik, better off. Harus ada sinergi. Entah bisnis baru itu jadi lebih baik kinerjanya karena gabung sama induk perusahaan, atau induknya yang jadi lebih baik karena ada bisnis baru itu, atau idealnya dua-duanya. Intinya, 1+1 harus jadi lebih dari 2. Nggak cuma sekedar nambahin aja. Lalu, gimana cara induk perusahaan bisa menciptakan sinergi atau nilai tambah ini? Ada pendekatan apa aja? Porter identifikasi 4 konsep utama strategi korporat. Pertama, manajemen portofolio. Induknya pasif kayak investor aja, cuma alokasi modal antar bisnis. Ini udah kurang relevan katanya di pasar modal yang udah canggih. Kedua, restrukturisasi. Induknya beli perusahaan sakit, terus turun tangan benerin. Abis itu biasanya dijual lagi. Butuh keahlian khusus ini. Oke, terus? Ketiga, transfer keterampilan. Ini memanfaatkan dan nyebarin keahlian atau kapabilitas bagus dari satu unit bisnis ke unit lain yang butuh. Keempat, berbagi aktivitas. Ini unit-unit bisnis yang beda, tapi pakai aktivitas rantai nilai yang sama. Misalnya pakai jaringan distribusi bareng, tim sales bareng, atau riset bareng. Yang mana yang paling bagus? Potensi sinergi paling gede biasanya dari yang keempat, berbagi aktivitas. Tapi ini juga yang paling susah dikelolanya. Tapi secara umum, yang paling awet itu biasanya kalau nilai diciptakan lewat interkoneksi, yaitu transfer keterampilan dan berbagi aktivitas tadi. Menarik. Jadi, strategi korporat yang bagus itu harus aktif ya, nyiptain keunggulan lintas bisnis, bukan cuma punya koleksi bisnis aja. Sumber kita juga nyinggung sedikit soal pentingnya lokasi dan klaster industri. Betul. Porter juga pelopor dalam menunjukin gimana lokasi itu penting banget. Keunggulan kompetitif itu seringkali ada rumahnya, bersifat geografis. Ada yang namanya clusters. Apa itu klaster? Itu konsentrasi perusahaan, pemasok, industri terkait, dan institusi kayak universitas gitu dalam satu wilayah geografis yang saling nyambung di bidang tertentu. Contoh paling gampang ya Silicon Valley buat teknologi, Hollywood buat film, atau ada klaster keramik di Italia.
Apa untungnya ada klaster gitu? Banyak. Bisa ningkatin produktivitas, dorong inovasi lebih cepat karena ide nyebar, dan mempermudah munculnya bisnis-bisnis baru. Ini nyambung banget sama strategi perusahaan yang ada di sana. Oke. Dan terakhir nih, ada pergeseran menarik ya di pemikiran Porter yang lebih baru. Yang nyambungin strategi sama isu sosial. Bukan cuma CSR biasa katanya. Iya, ini evolusi penting. Konsepnya shared value atau nilai bersama. Idenya, kita lihat masalah sosial dan lingkungan itu bukan cuma sebagai beban biaya atau tempat buat amal aja, tapi sebagai peluang bisnis. Peluang bisnis. Gimana maksudnya? Gimana caranya perusahaan bisa nyiptain nilai ekonomi, alias profit, sekaligus nyiptain nilai sosial, manfaat buat masyarakat, lewat model bisnis intinya. Jadi bukan soal bagi-bagi kue keuntungan yang udah ada, kayak CSR biasa, tapi gimana caranya memperbesar kuenya bareng-bareng. Wah, ini beda ya pendekatannya. Ada contohnya? Contohnya Cisco Networking Academy. Mereka ngelatih banyak banget tenaga ahli jaringan. Itu kan ngatasin masalah sosial, kurangnya skill pengangguran, sekaligus ngatasin masalah bisnis Cisco sendiri. Butuh banyak tenaga ahli biar produknya laku. Atau Nestle investasi di petani susu di India, biar produktivitas dan kesejahteraan petani naik. Ujung-ujungnya Nestle dapat pasokan bahan baku yang bagus dan berkelanjutan. Ini cara pandang strategis terhadap isu sosial. Oke, luar biasa. Komprehensif banget ya pemikiran Porter ini. Kita udah kupas banyak konsep intinya, mulai dari 5 kekuatan buat analisis industri, rantai nilai buat bedah perusahaan, terus pentingnya strategi sebagai posisi unik yang beda sama OI, lengkap sama trade-off dan seed, terus kita sentuh strategi korporat, pentingnya lokasi dan klaster, sampai gagasan nilai bersama. Iya, banyak lapisannya ya. Kalau ditarik benang merahnya nih, strategi itu intinya soal bikin pilihan ya. Pilihan sadar buat jadi beda, terus bangun sistem aktivitas yang konsisten buat ngedukung pilihan itu biar awet. Jauh lebih dalam dari sekedar jadi efisien atau ikut-ikutan tren. Persis. Dan kekuatan kerangka Porter ini ya di situ. Ngasih struktur, ngasih kejelasan di tengah keruwetan. Ini bukan formula sihir ya, tapi lebih kayak kacamata yang berguna banget buat analisis dan paham dinamika persaingan di mana aja. Bantu kita nanya pertanyaan yang benar. Terima kasih banyak nih sudah memandu kita menyelami pemikiran yang cukup kompleks ini. Sama-sama, senang bisa berbagi. Dan mungkin ya, sebagai penutup, ada satu pertanyaan reflektif nih buat Anda pikirkan. Boleh, apa tuh? Setelah dengar ini semua, coba dipikirin. Gimana prinsip-prinsip strategi ini, misalnya, paham kekuatan kompetitif di sekitar Anda. Atau identifikasi rantai nilai Anda sendiri, entah itu pribadi atau organisasi. Terus bikin trade-off yang sadar buat capai tujuan unik. Gimana itu semua bisa Anda terapkan di konteks Anda sendiri. Konteks pribadi ya. Bisa karir, bisa proyek yang lagi dikerjain, bisa di komunitas, atau bahkan cara Anda ngelola sumber daya pribadi. Pertanyaannya, apakah strategi ini cuma buat bisnis aja? Atau sebenarnya ini cara berpikir universal buat nyiptain dampak yang berarti dan berkelanjutan dimanapun kita berada? Wah, pertanyaan yang dalam sekali. Pasti jadi bahan renungan ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kami berikutnya.